Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast kita hari ini. Bersama saya, Rafli Anggara, dan hari ini kita bakal membahas satu topik yang sering banget diomongin secara bisik-bisik. Padahal penting banget untuk kita buka lebar-lebar, yaitu tentang HIV/AIDS. Banyak dari kita yang mungkin masih menyimpan rasa takut, cemas, atau bingung karena informasi yang simpang siur di media sosial. Nah, untuk mengupas tuntas mana yang fakta, medis, dan mana yang cuma mitos buatan netizen, hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Bersama Dr. Tiara. Iya, tahu. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke obrolan yang lebih dalam, saya mau ngajak dokter main kuis singkat dulu nih. Oke. Saya punya 3 pertanyaan yang sering banget dipercaya masyarakat nih dok. Nah, tugas dokter di sini cukup jawab cepat, mitos atau fakta. Oke. Mungkin langsung ke pertanyaan pertama nih dok. Boleh. HIV dan AIDS itu adalah dua hal yang persis sama. Mitos atau fakta dok? Mitos. Oh, mitos. Oke. Mungkin langsung kedua nih dok. HIV bisa menular cuma karena bersalaman, berpelukan, atau gigitan nyamuk dok katanya. Oke, jelas mitos ya. Oke, mitos. Mungkin langsung nih ketiga ya dok. Orang dengan HIV jalani pengobatan teratur bisa hidup sehat dan punya anak yang negatif HIV. Fakta. Oke, menarik banget nih dok. Dari 3 pertanyaan tadi kita udah kelihatan ya kalau masih banyak salah kaprah nih di sekitar kita, warganet sekalian. Nah, maka dari itu, yuk kita kupas tuntas satu persatu masalah mengenai HIV dan AIDS tersebut. Nah, mungkin selanjutnya kita langsung masuk ke segmen wawancara mengenai pertanyaan-pertanyaan mengenai HIV/AIDS nih dok. Oke. Mungkin langsung ke pertanyaan pertama ya dok. Oke, tadi di kuis disebutin kan ya dok, kalau HIV dan AIDS itu beda. Boleh dijelasin nggak sih dok secara ringkas dan sederhana sebenarnya apa sih beda utamanya antara virus HIV dan kondisi AIDS itu? Jadi sebenarnya kalau kita bilang tadi kan pertanyaannya HIV dan AIDS itu adalah sama ya. Nah itu jelas aku jawabnya mitos karena memang dia sebenarnya bukan suatu hal yang sama, tapi virusnya adalah HIV tapi sakitnya adalah AIDS gitu. Tapi kalau ditanya sama ya jelas berbeda ya karena HIV itu kan virusnya. Nah dan dalam fase seseorang itu masih HIV nih, virusnya baru masuk, jelas saja biasanya mereka belum ada gejala yang spesifik gitu ya. Biasanya pada stadium mulai masuk 2, 3, 4 atau masuk dari mulai stadium 2 itu baru muncul ada gejala. Tapi di stadium 1 itu biasanya belum ada gejala. Nah, pada saat seseorang itu sudah bergejala, kita baru nyebutnya pasiennya sudah terkena AIDS, dan AIDS itu kan kumpulan dari gejala, jadi bukan hanya satu macam gejala, dan gejala HIV itu banyak banget ya, gejala AIDS itu banyak banget gitu. Jadi kalau ditanya HIV dan AIDS itu sama, ya jelas berbeda karena HIV menyebabkan AIDS, intinya seperti itu. Jadi HIV itu adalah si virusnya, sedangkan AIDS itu adalah si sakitnya atau gejala yang akan nanti muncul. Oke, menarik ya dok ya. Nah, seringkali nih dok, orang kan panik berlebihan karena nggak tahu pasti cara penularannya ya dok. Sebenarnya lewat jalur apa aja sih dok virus HIV itu bisa menular dan jalur apa aja yang sama sekali tidak menularkan gitu dok? Gampangnya adalah HIV itu akan sangat bisa menularkan lewat darah. Jadi kalau misalnya kita transfusi darah nih, biasanya kan kalau transfusi darah kita akan ada screening dulu ya, screening dulu tuh, dicek dulu kayak gitu ya, ada riwayat pengobatan sebelumnya, ada masalah-masalah terkait infeksi menular seksual atau HIV sebelumnya atau tidak. Kemudian habis itu penggunaan jarum suntik ya jelas ya, bergantian ya. Ini kita mungkin akan sedikit menyinggung soal penggunaan obat-obat terlarang ya, menggunakan jarum suntik biasanya kan bergantian ya. Nah itu juga bisa menularkan lewat darah karena sebenarnya pada dasarnya itu kan orang sering bahasnya luka sedikit nanti bisa HIV dan lain-lain. Ini contoh ya, misalnya saya menemukan pasien kecelakaan nih, bersimbah darah gitu, saya nggak tahu nih pasiennya HIV atau tidak kayak gitu kan, kita kan nggak tahu nih, dan saya waktu itu kondisinya hanya menolong di jalan, jelas saja kita nggak punya kits
untuk khusus untuk membantu orang ya, misalnya untuk kecelakaan dan lain-lain. Saya nggak pakai sarung tangan dong. Saya takut nggak pasien ini kena HIV. Lah, secara umum kita akan memegang pada kondisi luka yang tidak terbuka. Kemudian kalau misalnya untuk hubungan seksual kan kita memang pasti ada lesi-lesinya atau bekas luka-luka yang lecet ya, karena hubungan. Kemudian habis itu sperma juga bisa tuh karena itu ya. Cuma maksudnya secara umum adalah HIV ditularkan melalui darah. Jadi salah sekali kalau misalnya salaman sama orang HIV itu menularkan, kemudian habis itu bekas minumnya juga takut air liur gitu ya, keringat, itu enggak sih, enggak sama sekali. Nah, di dunia medis modern sekarang ini ya dok ya kan, ada istilah populer yaitu undetectable ya dok ya, kalau nggak salah, sama dengan untransmittable. Ya toh? Boleh tolong dijelaskan nggak sih dok, maksudnya itu apa gitu? Apakah benar kalau jumlah virusnya sudah tidak terdeteksi, orang tersebut tidak bisa menularkan lagi nih ke orang lain dok? Oke, sekarang kan kalau kita bahas soal itu, otomatis si pasiennya ini kan sudah mengalami pengobatan ya, sudah melakukan pengobatan. Jadi kalau misalnya di awal nih kita pasiennya bilang saya tidak akan menularkan lagi kok ke orang-orang, nah jelas saja kan dia sudah dalam proses pengobatan ya. Orang dengan HIV itu kan pengobatannya kan seumur hidup ya. Nah, biasanya kita akan melakukan evaluasi. Dulu kita nyebutnya itu tesnya itu CD4, tapi untuk sekarang CD4 itu sudah jarang di rumah sakit ya, termasuk rumah sakit besar. Jadi biasanya kita evaluasinya pakai viral load. Nah, viral load ini itu dilakukan selama per 6 bulan. Jadi misal pasiennya kan kontrol setiap bulan tuh, satu bulan kan ambil obat, dicek ada masalah atau tidak setiap bulannya. Kemudian nanti di bulan ke-6 itu akan dilakukan pemeriksaan viral load. Begitu juga nanti di 6 bulan selanjutnya. Jadi setiap 6 bulan, 12 bulan dan lain-lain. Kalau viral loadnya sudah bagus, dia memang bisa ibaratnya menikah. Setiap hari adalah lembaran baru. Dan setiap tantangan butuh fokus yang matang. Temukan semangatmu di setiap sesapan Nescafe. Hangatnya menginspirasi, rasanya menggerakkan. Nescafe. Nah, nih dok, bayangin nih dok, di depan kita nih misalkan ada penonton yang merasa pernah melakukan perilaku beresiko dan ingin tes, tapi takut atau malu nih dok. Nah, gimana sih sebenarnya alur tes VCT atau Voluntary Counseling and Testing di fasilitas kesehatan itu dok? Oke, dalam hal ini untuk di fasilitas kesehatan sebenarnya semua rumah sakit, semua puskesmas itu sudah diberikan fasilitas dari Dinas Kesehatan dan Kemenkes ya secara umum, karena kan memang kita ibaratnya sangat digaung-gaungkan nih HIV ini ya, supaya kita menekan angkanya supaya tidak tinggi lagi ya, terutama di Jogja ya kita bahasnya ya. Nah, itu semua orang yang merasa punya perilaku resiko tadi ya, dalam artian sering bergonta-ganti pasangan contohnya, itu kita sangat welcome sekali untuk pasien-pasien yang ingin dilakukan si VCT tadi. Oke, baik dok. Nah, seandainya hasil tesnya ternyata positif nih dok, apa sih dok langkah pertama yang harus dilakukan? Dan bagaimana dengan biaya pengobatan ARV-nya itu dok? Apakah terjangkau atau di-cover oleh pemerintah atau BPJS itu dok? Oke, jadi sebenarnya kita itu kan kalau di Indonesia kan ada vaskes tingkat 1 ya, tingkat pertama, kemudian ada vaskes lanjutan. Nah, kalau tingkat 1 itu baik dari klinik atau puskesmas ya, semua orang itu sudah tercover pengobatan HIV itu secara BPJS. Jadi nggak usah takut ya, nggak ada lagi sebenarnya pengobatan HIV itu yang tidak tercover BPJS. Jerawat grand opening di saat event penting, jangan dipencet. Cukup totol pakai Nurilab Acne. Jerawat kempes dalam semalam. Nurilab Acne, solusi tepat kulit sehat. Kalau ada di antara teman atau keluarga kita nih dok, yang ternyata mereka tuh berstatus ODIF atau orang dengan HIV, sikap terbaik apa gitu dok yang harus kita lakukan sebagai orang terdekatnya? Oke, sebenarnya yang saya lihat sih sekarang itu sangat masih dianggap sebelah mata banget ya. Padahal mereka masih bisa sekolah, masih bisa bermain, masih bisa beraktivitas, masih bisa nongkrong juga ya, ngopi gitu ya, selayaknya orang lah, selayaknya manusia gitu loh. Jadi
harapan saya sih untuk siapapun kalau misalnya bertemu dengan orang dengan HIV itu tolonglah mungkin stigmanya diubah ya, diganti gitu loh, karena mereka ini adalah walaupun ibaratnya faktor resiko awalnya itu adalah perilaku beresiko tadi atau misalnya ditularkan oleh orang yang melakukan perilaku beresiko gitu ya. Mereka ini kan ibaratnya mau mengubah diri satu ya. Kemudian habis itu mereka juga sudah mulai melakukan pengobatan gitu ya. Harapan kita mereka benar-benar berjalan sesuai dengan yang harus mereka lakukan, berjalan secara benar ya, tidak lagi mengulangi hal-hal yang dulu-dulu kayak gitu. Ya semua orang kan pernah melakukan hal jelek ya. Ya. Ya betul ya, hal buruk ya. Nah maka dari itu kita juga harus berkaca ya. Kita juga ibaratnya apa yang kita lakukan saat ini, maka kan itu akan kita petik selanjutnya ya kayak betul, gitu. betul. Jadi kalau menurut aku baik-baiklah sama orang gitu. Oke. Karena itu nanti berguna untuk nantinya, untuk hidup kita sendiri ya nggak sih? Ya, bener banget sih dok. Nah, mungkin terakhir ya dok ya, apa sih dok pesan utama untuk anak-anak muda zaman sekarang gitu ya dok, terkait kesehatan reproduksi dan kesadaran terhadap HIV/AIDS ini dok? Yang jelas kalau menurut aku coba fokuskan satu utamamu ya, maunya apa ya. Maksudnya kalau misalnya anak-anak muda sekarang kita bahas mahasiswa aja ya, karena kita di lingkungan kampus. Kamu maunya jadi apa dulu nih kayak gitu ya, mau sekolah, mau berkuliah itu mau jadi apa. Kemudian ada orang tua yang mungkin harus kamu banggakan atau orang-orang terdekat yang harus kamu banggakan pun misalnya banyak masalah-masalah keluarga ya, biasanya kan anak-anak yang ada masalah keluarga dan lain-lain, menurut aku ya banggakan saja dirimu sendiri walaupun misalnya orang-orang sekitarmu nggak peduli sama kamu dan lain-lain. Sekarang fokusnya adalah banggain diri sendiri. Pun misalnya mau nakal ya atau melakukan perilaku-perilaku kayak gitu ya mbok ya menggunakan pengaman ya yang jelas ya, karena kita juga pasti memberikan kondom-kondom secara gratis itu ya, itu kan juga salah satu ibaratnya pencegahan awal kita gitu loh ya. Wah, mungkin baik dok, luar biasa banget ya dok edukasi dari dokter Tiara hari ini. Nah, satu hal penting yang bisa kita tarik kesimpulannya yaitu yang harus kita jauhi adalah virusnya, bukan orangnya ya. Betul. Kunci utama menghadapi HIV adalah pengetahuan yang benar, tes dini tanpa ragu, dan pengobatan yang teratur. Baik, terima kasih banyak untuk Dokter Tiara Thank you. dan tim fasilitas kesehatan yang berada di Yogyakarta telah berbagi ilmu yang luar biasa dan pengalaman yang sangat berharga. Baik, buat teman-teman yang menonton, kalau merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, share ke teman-teman kalian, dan tulis pendapat dan pertanyaan kalian di kolom komentar. Saya pamit undur diri, tetap jaga kesehatan fisik dan mental kalian. See you in the next video.